Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang komunikasi massa dalam komunikasi pembangunan yang anggotanya terdiri dari Gita Fitri Imaza, Muhammad Agus Salim, Arista Lutfianti Putri, dan Bima Davandri. Berikut penjelasan kami, disimak ya teman-teman. Perkembangan teknologi komunikasi. Seiring perkembangan zaman, khususnya dalam dunia teknologi komunikasi, terus mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai dari zaman prasejarah. Komunikasi sangat cepat mengalami perkembangan yang semakin canggih yang mempermudah manusia untuk berkomunikasi sehingga membantu manusia dalam mengerjakan suatu hal dalam segala aspek kehidupan. Ya, selanjutnya saya Bima Davandri yang akan menjelaskan tentang masa prasejarah dan masa sejarah. Pada masa prasejarah, manusia telah menggunakan dan mengembangkan berbagai bentuk komunikasi dan informasi. Manusia mencoba menggunakan teknologi komunikasi berupa gambar yang menceritakan pengalaman, kegiatan berburu pada dinding goa. Untuk berkomunikasi jarak jauh, menggunakan isyarat berupa bunyi seperti genderang, trompet, api, dan asap. Di bawah ini adalah contoh karakter huruf yang digunakan pada masa piktograf dan hieroglif. Pada masa sejarah, penemuan kertas oleh bangsa Cina menjadi tanda perkembangan bahasa tulis dan cikal bakal kertas saat ini. Pada masa ini, kertas terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Dengan ditemuannya kertas, muncul teknologi percetakan dengan menggunakan balok kayu yang dilumuri tinta dan dicapkan pada kertas. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Setelah di sini saya akan menjelaskan slide 789, yaitu masa modern. Yang pertama, mesin cetak. Pada tahun 1455, Johann Gutenberg menciptakan mesin cetak pertama menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi. Plat tersebut dapat diganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Yang kedua, mesin analitik. Pada tahun 1830, Charles Babbage menciptakan mesin analitik yang mampu memasukkan data, mengolahnya dan mengeluarkan output berupa kartu. Dengan menggunakan mesin ini, Auguste Lady Byron untuk pertama kalinya menulis sebuah program komputer yang pertama di dunia. Meskipun bersifat mekanis, mesin ini mengalami terciptanya mesin digital seperti komputer digital pertama yang disebut ENIAC. Yang ketiga, telegraf dan kode Morse. Pada tahun 1837, diciptakan mesin telegraf dan kode Morse oleh Samuel Morse bersama dua kawannya, yaitu Sir William Cooke dan Sir Charles Weston. Mereka berhasil mengirimkan berita melalui kabel dengan kode Morse atau disebutnya denut listrik di antara dua tempat yang letaknya berjauhan. Yang keempat, film pertama. Pada tahun 1861, film merupakan alat komunikasi untuk mengungkapkan gagasan kepada orang banyak. Awal mula film diciptakan pada tahun 1861. Yang kelima, pesawat dan telepon dan fotografer pada tahun 1877. Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan secara umum untuk kali pertama. Pada masa ini ditemukan pula fotografer dengan kecepatan tinggi oleh Edward Maybrain. Selanjutnya, yang keenam, peta penyimpanan magnetis pada tahun 1899. Pada masa ini untuk kali pertama diciptakan sistem penyimpanan dalam tape atau disebutnya pita magnetis yang terbuat dari pita plastik kuat disebut mailer. Salah satu sisi pita terlapis bahan magnetis sejenis iron oksidi atau disebutnya oksida. Yang ketujuh, televisi tabung. Pada tahun 1923, Zilverstein
menciptakan televisi tabung dan komponen-komponen yang digunakan masih berupa tabung vakum karena pada masa ini belum munculnya teknologi transistor. Yang kedelapan, media penyimpanan magnetik tape. Pada tahun 1940, dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan informasi terjadinya pada masa Perang Dunia Kedua. Pengembangan tersebut bertujuan untuk kepentingan pengiriman dan penerima dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Yang kesembilan, hypertext. Pada tahun 1945, Werner Bush mengembangkan sistem pengodaan menggunakan hypertext. Dengan pengodaan hypertext dapat diciptakan halaman-halaman web yang digunakan dalam internet. Ke-10, komputer digital. Pada tahun 1946, setelah satu abad terciptanya analytical magnetis oleh Carlos Babbage. Komputer digital NIH pertama di dunia diciptakan pada masa ini. Yang ke-11, transistor. Pada tahun 1948, para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor untuk mengganti tabung vakum yang sebelumnya digunakan. Selain bentuknya kecil, transistor hanya membutuhkan sumber daya listrik yang kecil dan tidak menimbulkan panas yang berarti. Selanjutnya, hypertext planar. Pada tahun 1957, pada masa ini dikembangkan komponen elektronik transistor planar oleh Jean Honey. Dengan teknologi ini, jutaan transistor dapat dimasukkan ke dalam satu keping kecil kristal silikon. Pada tahun ini juga Uni Soviet atau disebutnya USSR meluncurkan satelit bumi buatan pertama, yaitu Sputnik, yang bertujuan sebagai mata-mata. Yang ke-13, jaringan komputer desentralisasi. Pada tahun 1962, Rutherford Brand ditugaskan untuk mengembangkan satu sistem jaringan desentralisasi yang mampu mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam barang nuklir. 14, jaringan komputer pertama di Amerika Serikat. Pada tahun 1962, sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 titik tempat yang dengan kekuatan 50 kbs. Program email. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson pertama kali menciptakan program email, yaitu pengiriman pesan teks tentu suatu surat secara elektronik lewat internet. 16, internet. Pada tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah karya tulis mengenai TCP atau IP atau disebutkan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pengembangan protokol jaringan. Perkembangan teknologi komunikasi di dunia, termasuk Indonesia, dapat membuat perubahan pada sikap dan perilaku penggunanya. Hal ini memunculkan dampak negatif dan positif. Ya, untuk selanjutnya saya akan membacakan slide nomor 11 dan 12, yaitu tentang dampak teknologi komunikasi terhadap pembangunan. Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga kerja, akumulasi modal serta tenaga manajerial yang berorganisasi dan mengatur faktor produksi. Selanjutnya, teknologi negara sedang berkembang. Teknologi negara sedang berkembang umumnya terbelakang, sedangkan teknologi negara maju memperlihatkan perkembangan dan perubahan yang cepat dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, jurang perbedaan tingkat teknologi antara negara berkembang dan negara maju cenderung semakin besar. Perbedaan tingkat teknologi tersebut dapat mempengaruhi kemajuan pembangunan. Dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri seperti penyebaran informasi yang cepat, munculnya media sosial, dan sarana sebagai file.
Untuk dampak negatif terjadi dalam pengembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi yang ada justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang karena segalanya terasa mudah. Nah, dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime atau kejahatan virtual. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat. Tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan konten pornografi dinilai cukup meresahkan. Efek yang ditimbulkan pun bukan perkara sepele, karena akan merusak generasi bangsa dan memecah belah bangsa. Nah, itulah tadi penjelasan kami tentang komunikasi massa dalam komunikasi pembangunan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.